Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Hasan ibn Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihadihi radhiyallahu anhu maqala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaribuka illa ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadisu hasanun sahih. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali Abi Thalib, diriwayatkan dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, kembar ya. Kembar cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali, karena Aisyah kawin sama Ali. Ini ada anak dua laki tapi tidak sampai tua, enggak sampai dewasa. Ya, ketika menjelang dewasa meninggal, Hasan dan Husain. Ya, karena memang harus seperti itu ceritanya gitu ya. Kenapa? Kalau Nabi Adam itu kan abal bashar disebutnya, abal bashar, bapaknya manusia Adam, karena dia orang pertama, manusia pertama. Adam dan Hawa ini kemudian keturunan-keturunannya kita, makanya abal bashar disebutnya, bapaknya dari seluruh manusia. Jadi kalau ada sebelum Nabi Adam Allah ciptakan makhluk yang seperti manusia, itu bukan manusia. Jadi kalau Bapak buka di surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Malaikat waktu itu protes sama Allah, ataj'alu fiha ma yusfiku dima, apa itu? Ma yufsidu fil ardi wa yusfiku dima. Apakah engkau akan ciptakan makhluk yang sering bertikai dan menumpahkan darah? Nah, jadi di situ dalam tafsirnya diceritakan bahwa Allah pernah menciptakan makhluk, yaitu yang namanya Meganthropus erectus, manusia-manusia purba yang sudah dimusnahkan, mirip manusia tapi bukan manusia. Makanya teori Darwin mengatakan bahwa manusia
nenek moyangnya kera gitu, karena memang kera itu, binatang itu lebih dulu diciptakan oleh Allah ketimbang manusia. Jadi waktu itu sudah diciptakan kera, kemudian manusia purba, karena manusia purba ini kan kalau keranya merangkang jalannya, manusia purba agak berdiri tapi tidak tegak, agak sedikit membungkuk. Begitu Allah ciptakan Adam, berdirinya tegak. Makanya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dulu pernah diprotes sama malaikat ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, disampaikan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat gitu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang sering bertikai dan sering menumpahkan darah? Karena pertengkarannya itu dulu kelompok-kelompok itu sering bertikai. Kalau kayak kita geng itu, grup ya. Dia hidup berkelompok, kelompok ini memperebutkan wilayah, perang, sering bertikai itu. Nah, manusia purba ini memang mirip manusia tapi tidak sesempurna manusia. Makanya Allah tidak mengatakan kalau itu manusia, tapi mengatakan ya makhluk saja. Tapi kalau manusia ya basar itu, mulai Adam, makanya Nabi Adam dibilang abal basar, bapaknya manusia. Manusia pertama Nabi Adam, yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim itu ya Nabi Adam. Kemudian diciptakan Ibu Hawa, kemudian terlahirlah dari Adam dan Hawa ini anak keturunannya. Ya hebatnya pada saat itu setiap lahir mesti kembar. Nabi Adam itu, Ibu Hawa setiap lahir anaknya kembar dua, kembarnya silang, laki perempuan. Lahir saat ini laki perempuan, lahir berikutnya laki perempuan, dan jodoh perkawinannya disilang. Itu ketika diceritakan Qabil dan Habil itu, ya pembunuhan Habil oleh Qabil, itu karena perkawinannya dulu silang, karena belum ada manusia. Kalau nggak dikawinin sama dia, mau kawin besan ke siapa? Nggak ada orang lagi ya, mau besan ke sono nggak ada manusia. Ya, jadi dikawinnya silang. Habil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda, Qabil dengan Iklimah lahirnya. Kemudian dikawinin begitu, silang. Si Habil dengan Iklimah ini cantik. Dia saudara kembarnya Qabil. Nah, sementara si Qabil dikawinin sama Labuda ini kurang cantik. Sehingga si Qabil ini protes gitu. Gua kawin sama ini aja gitu. Oh no, kurang cantik, yang ini cantik gitu. Akhirnya itu terjadilah pembunuhan manusia pertama, Qabil dan Habil. Itu disebut abal basar. Nah, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini di samping dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, dia juga dapat julukan atau sebutan abal anbiya, Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Adam abal basar, Nabi Ibrahim abal anbiya, bapaknya para nabi. Karena dia punya anak dua-duanya jadi nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak, walaupun dari istri yang berbeda ya. Karena istrinya dua, sini satu, ya dapat Ismail, Ishak, dua-duanya jadi nabi. Dan keturunan setelah Ibrahim itu deket-deket, banyak nabi-nabi itu berentet setelah Ismail dan Ishak. Makanya Nabi Ibrahim dibilang abal anbiya.
Nah, sedangkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Ini kalau dalam tafsir ulama-ulama mentafsirkan anaknya itu tidak ada laki-laki, kemudian ada cucunya laki-laki juga diwafatkan sebelum dewasa, sebelum berkeluarga. Karena nanti kalau Rasulullah punya anak, punya cucu, nggak ada yang jadi nabi, kan ya kalau dibilang kalah atau nggak enak, Nabi Ibrahim aja anaknya nabi semuanya gitu ya. Masa Rasulullah yang lebih katakan gitu ya, kok nggak ada. Padahal ya itu tadi, Rasulullah memang tidak ada anaknya laki-laki, karena kalau nabi itu semuanya dari laki-laki, dan kalau dia punya anak laki-laki nggak jadi nabi, nanti Nabi Ibrahim aja anaknya nabi, sedangkan dia khotamul anbiya. Jadi nggak boleh ada nabi setelah Rasulullah, makanya tidak ada sejarahnya anak dan cucu laki-laki. Nah, kemudian gurunya juga tidak ada. Jadi para nabi rasul itu enggak sekolah kayak kita. Ada guru ngajinya, ada guru sekolahnya misalnya, itu tidak ada. Karena memang itu menjaga kemuliaan. Ya. Kemuliaan nabi dan rasul, karena kata Rasulullah sendiri, adabani rabbi fa ahsanu ta'diban. Allah yang mengajarkan aku, Allah yang mendidik aku, jadi langsung diajari sama Allah bahwa ahsanu ta'diban, dan itu pembelajaran pendidikan yang paling baik, kata Rasulullah. Jadi langsung diajarkan oleh Allah. Karena kata Nabi atau Al-Quran sendiri bilang, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semuanya diperintah dari Allah, ngomong begini, kerjain begini, itu wahyu, semuanya wahyu. Makanya perkataan, perbuatan, ya, hal ihwal kejadian di zaman Rasulullah itu namanya hadis. Jadi hadis itu bukan cuma perkataan, tingkah laku Rasulullah, kelakuan, kejadian, itu diceritakan dulu ada kejadian begini, itu hadis. Nah ini, jadi karena kalau Rasulullah dulu kan banyak kafir Quraisy yang ngatain bahwa Nabi itu orang gila, Nabi itu orang yang punya penyakit ayan, Nabi itu orang bodoh karena enggak sekolah, gitu, ya. Dikatain gitu. Lah kalau Nabi sekolah lebih parah lagi, Pak. Nanti gurunya ngomong, lu mat ngomong macem-macem, lu kan kemarin matematika nilai lu 5 misalnya gitu ya. Lu kan kemarin gitu, kalau gurunya ngomong gitu, jadi repot nanti. Kalau dia punya guru, punya sekolah, makanya langsung diajarkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarin sama Allah langsung. Dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baginda Rasulullah. Gitu. Jadi cerita Rasulullah enggak punya anak laki, cucu laki-laki yang tidak sampai terus kepada dewasanya, karena itu tadi diantaranya ulama mengatakan kalau ada, repot nanti kalau dia enggak jadi nabi. Nabi Ibrahim aja punya anak, sedangkan dia ya katakan lebih khotamul anbiya wal mursalin, ya. Dan dia membawa rahmatan lil alamin. Kalau nabi yang lain kan hanya kepada kaum-kaumnya saja. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin, seluruh alam. Nabi penyempurna, agama yang paripurna. Jadi Islam ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama yang sudah disempurnakan. Jadi dari agama-agama sebelum milah-milah sebelumnya ini dikomplitin di Islam. Nih,
Makanya kata Nabi, al-yauma akmaltu lakum, hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Dalam Hajjil Wada itu firman terakhir itu Allah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sempurnakan. Ya katakan, karena nabi-nabi sebelumnya itu kan diutus hanya untuk kaumnya saja. Artinya lingkupnya lingkup, katakan di Indonesia ya untuk orang Indonesia gitu. Luar Indonesia tidak wajib. Ya, tapi kalau Rasulullah mau orang mana aja, pojokan mana aja yang ada di dunia ini, karena dia rahmatan lil alamin, itu wajib ngikutin gitu, peraturannya sama. Jadi kalau dulu ada nabi sini peraturannya lain, nabi ini buat kaum di sini, nabi ini buat sini gitu. Masing-masing kaumnya. Kalau Rasulullah mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Belanda, bahkan di kutub, di Antartika, sama semua peraturannya gitu. Ketika sudah diturunkan Islam ya sama. Begitu juga dari bangsa jin sama. Ketika dia Islam mau ada di pojok mana aja ya peraturannya ini Al-Qur'an. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah ini menurut syariat. Syariat agama Islam Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, hadis, itu petunjuknya. Kalau ulama-ulama dari bangsa jin banyak. Tapi kalau nabi enggak ada. Semua nabi dari bangsa manusia, nggak ada yang dari bangsa jin. Tapi kalau ulama-ulama banyak, kiai-kiai, para wali dari bangsa jin banyak, ya, sama manusia gitu, banyak. Cuma mungkin banyakan dia ya, karena dia hidupnya lebih panjang. Bangsa jin itu hidupnya bisa ribuan tahun. Jadi diceritakan ada bangsa jin yang umur 500 tahun aja itu masih remaja, masih umur belasan kalau kayak kita. 500 tahun. Jadi kalau dia bisa sampai ribuan tahun, umurnya sampai 3000 tahunan gitu. Lah kalau 3000 tahun berarti dia hidup mungkin dari zaman Nabi ya gitu kan. Zaman Nabi itu dia udah ada. Jadi cerita kerajaan dia, makanya jangan heran kalau jin itu tahu cerita raja ini. Kenapa? Ya, dia hidup di zaman itu. Dia hidup berapa zaman gitu. Kalau kita kan presiden aja ya. Zaman Presiden Soekarno gitu. Itu masanya kan dikit. Kalau dia kan masa zaman kerajaan ini itu udah ada. Bisa jadi. Jadi kalau dia cerita ini, tahu itu, tahu apa segala macam ya karena memang dia umurnya panjang. Gitu. Tapi kan itu bukan masalah, bukan jaminan umur panjang umur pendek, tapi yang jadi masalah diisi enggak dengan ibadah, diisi enggak dengan kebaikan. Apa yang kita isi umur kita itu, yang singkatin itu jadi masalah itu aja. Makanya sering saya sampaikan kenapa umat Nabi Muhammad lebih diutamakan masuk surga duluan oleh Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ini haramtul jannah hatta tadkhulu ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan surga sehingga umat Nabi Muhammad masuk duluan, umat yang lain enggak boleh masuk. Padahal katakan umat Nabi Adam, orangnya gede-gede, umurnya panjang, ibadahnya kuat, gitu. Tapi masuk surga belakangan enggak boleh kalau kita umat Nabi Muhammad belum masuk surga. Ini luar biasa. Kenapa? Isinya. Satu, kita dijadikan manusia yang paling mulia, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedua, kita dijadikan umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummah, di masjid kita ya, khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Jadi umat semuanya yang pernah ada, kuntum khaira ummah. Kita yang paling baik. Dikasih nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Dikasih bulan yang paling mulia Ramadan cuma ada di umat Muhammad. Ya.
kita diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Nabi dulu kan enggak kayak kita gitu. Puasanya beda. Ya kayak Nabi Daud misalnya puasanya selang sehari, kan berarti enggak kenal bulan apa dia. Ya, sekarang puasa besok enggak. Artinya kalau setahun 12 bulan dia puasa berarti 6 bulan Nabi Daud itu. Kalau kita khusus Ramadan, bulan yang mulia, bulan itu semua dosa kita mohon ampunan, diampunin oleh Allah. Di bulan itu pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Wah, luar biasa. Apalagi di bulan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Ketika seseorang beribadah di malam itu, nilai ibadahnya lebih baik daripada 83 tahun lebih. Sedangkan umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Malam itu kalau dia tarawih, nilai tarawihnya lebih dari 83 tahun. Kalau dia tadarus, nilai tadarus. Kalau dia tahajud, nilai tahajudnya. Kalau dia ibadah apapun malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua urusan situ. Makanya Rasulullah nyuruh malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur. Rasulullah nyuruh, jangan ada yang tidur. Ayo semua ibadah, apapun. Itu makanya sayang itu kalau dilewatkan. Inilah penyebab kemuliaan umat Rasulullah, penyebab kita masuk surga lebih dulu ketimbang umat yang lainnya. Tuh. Luar biasa. Jadi itu cerita Hasan Husain, cerita Rasulullah kenapa anaknya cucunya tidak ada laki-laki, begitu ada cucu laki-laki tidak. Terus sampai lanjut usia, karena itu tadi pertimbangannya. Kalau ulama mengatakan begitu, kalau didewasakan, wah nanti gimana Nabi Ibrahim aja anak cucunya Nabi semuanya, ini yang paling mulia tidak jadi, makanya tidak ada. Di antaranya juga Rasulullah tidak sekolah, tidak ada guru. Itu yang dimaksudkan ummi itu bukan berarti bodoh, tapi ummi itu dalam artian orang kampung. Ya orang kampung. Pemimpin-pemimpin kita kan juga semuanya dulu orang kampung. Ya, yang memang betul-betul berjuang, betul-betul berusaha. Itu ummi bukan berarti bodoh, bukan. Ya. Jadi kalau orang-orang seberang sana mengartikan ummi itu bodoh, wah ini ya karena kecemburuan sosial aja mungkin ya gitu. Orang kalau sudah tidak suka, sudah tidak senang, jangankan berbuat salah, berbuat baik aja salah gitu loh. Berbuat baik aja salah gitu. Istilahnya jangankan kita buang gas kentut gitu, kita ngomong aja juga salah gitu kalau orang udah tidak suka. Tapi ketika orang suka, orang cinta, jangankan kita berbuat baik, berbuat salah aja dibenerin. Itu teori ya. Teori. Ini jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, cucu Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu riwayat hadisnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukan. Sesuatu yang ragu, tinggalin. Ila ma la yaribuka, kepada apa yang kita tahu. Jadi bukan meragukan dalam Islam, bukan. Kalau Islam tidak ada keraguan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas hukum. Jelas dalam Islam. Cuma bagi kita yang katakan kita belum tahu satu permasalahan, ini hukumnya apa ya kira-kira gitu. Ini hukum, tinggalin dulu. Kalau kita nggak tahu tinggalin, nanya dulu. Ntar begitu udah tahu baru, wah ini boleh, ini enggak gitu. Jangan kita berpatokan, oh kalau di kampung saya mah gitu, kalau di kampung saya gitu. Enggak ada patokan itu, enggak ada. Ya. Maaf, kadang di kita ini tradisi dengan
ritual itu sudah samar. Sudah samar. Jadi arti gini, ini tradisi apa ritual? Gitu. Syariat apa kebiasaan masyarakat? Nah, kadang-kadang ritual dijadikan tradisi bagus, tapi kalau tradisi dijadikan ritual ini yang salah. Ya. Ritual dijadikan tradisi. Maaf. Kayak orang tahlilan, ritual itu. Ya. Tapi kan sudah menjadi tradisi di kita. Kayaknya kalau nggak ditahlilin kemarin kayak kucing mati gitu ya. Misalnya, padahal tidak tahlil nggak dosa. Ya, tapi karena sudah tradisi nggak enak. Karena hukum itu kan ada hukum akli, hukum nakli, ya, hukum adat, ya, kemudian hukum negara, ya. Ini ya harus disesuaikan semuanya, diimbangi, harus paham, harus ngerti. Ya, hukum akli, akal. Jangan sampai kelaparan bagaimana, misalnya gitu ya. Jangan sampai susah bagaimana, ya usaha, itu akal. Hukum akli, lapar ya makan, ya, hukum akli. Hukum nakli, agama. Apa yang disyaratkan Al-Quran, agama, nakli, laksanakan. Ini halal, ini haram, kerjain. Ini tinggalkan. Hukum adat, ya tradisi di daerah kita. Tapi jangan sampai mengalahkan hukum agama. Ya. Maaf kalau di kita kan masih banyak, makanya kejadian itu. Ritual-ritual itu padahal itu tradisi, ya akhirnya dijadikan ritual, animisme, dinamisme, larung sesaji, motong kebo, palanya anuin di laut gitu ya, di gunung begitu juga motong kebo, palanya di sesajen di gunung. Wah, itu kan maaf ya kalau secara ajaran agama itu kan salah. Tapi rata-rata kita ya begitu. Coba aja, gunung mana yang nggak ada sesajen? Kemarin di Bromo ada ditendang, ditangkap gitu kan. Ada sesajen baru ditendang sama orang itu, divideoin, viral, ditangkap. Ya karena apa? HAM tadi, masuknya HAM gitu ya. Tapi kalau secara agama ya memang begitu, nggak boleh. Kalau kita mampu dengan kekuasaan, kalau nggak mampu dengan ucapan, kalau nggak mampu dengan hati. Wa huwa ad'afu minal iman. Ya ketika melihat kemungkaran cuma ya Allah ini masih ada orang kayak gini, ya itu ada apu minal iman. Mau dibilang iman kita lemah, ya. Dibilang letoy aja kita kagak mau, letoy banget ente. Kagak mau, kalau iman juga dibilang letoy, lemah, nggak mau lah. Jadi minimal bilisan dengan ucapan. Itu kan tradisi, tapi akhirnya sudah menjadi ritual. Ya, nggak boleh yang begitu, jangan. Saya pernah di daerah Jawa dipanggil ceramah ke sana, acara perkawinan. Itu saya ceramah ada sesajen di atas kepala saya, digantung tampah gede, gantung. Waduh, saya tanya apa nih? Ano Pak, kebiasaan di sini? Turunin. Makan kasih yang hadir, dia bilang gitu. Ternyata mereka juga bilang di setiap pojokan ada Pak, setiap pojokan jalan. Buat apa? Supaya rame, supaya tamu minta sama Allah. Lagi rame apa itu kan dunia, ujung-ujungnya sama aja kita pesugihan, ya kan, apa bedanya? Mintanya ke situ. Kadang maaf kalau orang dulu itu di dalam kamar ada pendaringan, tempayan, beras, di atasnya itu dikasih sesajen, itu mesti gitu. Kopi pahit, kopi manis seminggu sekali diganti itu. Kok jin diempanin kayak gitu, suruh nyari makan sendiri lah. Iya diempanin, anak kita empanin tuh. Ya, itu kan enggak kewajiban, aneh-aneh kita, aneh-aneh. Iya.
Itu salah besar, itu suatu tanda-tanda kemusyrikan, jangan itu. Jadi apa yang kita ragu, gini gimana kira-kira hukumnya, jangan dikerjain dulu gitu aja. Tanya dulu sama yang ngerti, kalau ini gimana ya? Tapi di kampung saya kayak gini kok gitu, rame. Kan kemarin yang lebih rame lagi itu yang acara di Laut Kidul, bikin acara apa itu malam-malam itu ya. Apa itu yang airnya ke bawah ombak mati semuanya itu. Ya Allah. Enggak ada begitu. Allah mintanya. Memang ada. Bangsa jin itu dalam kelompok besar menempati gunung, bangsa jin itu dalam kelompok besar menempati laut, bangsa jin itu dalam kelompok besar menempati hutan. Memang sejarahnya begitu dari dulu tempat-tempat mereka. Tapi bukan terus kita menghambakan diri kepada dia, salah. Tempat-tempat mereka memang. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam kan memang perintah dari Allah, kalau jin itu wajib hukumnya tunduk kepada Nabi Sulaiman, jadi nggak ada jin yang lawan sama Nabi Sulaiman. Itu setiap hari ada tugas masing-masing, ada jin yang tugasnya masuk ke dalam bumi ngambilin emas. Makanya Nabi Sulaiman satu-satunya kerajaan di dunia yang paling kaya, yang paling besar. Karena memang doanya begitu. Ketika ada Nabi dulu suruh minta doa, kata Nabi jangan, itu udah Nabi Sulaiman, kagak boleh. Karena nanti kalau kita doanya dikabulkan sama Allah, berarti Nabi Sulaiman sudah terabaikan. Sedangkan doa dia minta kerajaan yang paling besar, paling mewah, paling hebat di dunia. Ya kerajaan Nabi Sulaiman. Itu ada tugas jin yang setiap saat memang tugasnya masuk ke dalam bumi, nyari emas, ngumpulin emas, makanya gudang emasnya banyak. Nabi Sulaiman. Bangsa jin semuanya tunduk, memang itu perintah. Makanya kadang-kadang maaf kalau ada orang yang kemasukan jin dibacain ayat Sulaiman aja itu ada yang sudah ketakutan itu. Karena buset, rajanya dia gitu, Nabi Sulaiman itu gitu. Ya apalagi kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu gitu. Sampai kejadian Ratu Balkis juga kan tunduk, tadinya kan kagak mau tunduk sama Nabi Sulaiman. Karena Ratu Balkis ini kan dari dua alam. Bapaknya dia raja, ibunya itu bangsa jin. Dari keluarga bangsa jin. Enggak tunduk sama Nabi Sulaiman karena dia merasa hebat. Kerajaan-kerajaan yang lain dia nggak berani. Tapi begitu Nabi Sulaiman, wah, dikirimin surat Nabi Sulaiman itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tunduk Ratu Balkis sama Nabi Sulaiman. Ya, dia padahal punya keluarga bangsa jin dari garis ibunya. Karena dulu bapaknya itu raja manusia kawin sama bangsa jin. Ada beberapa kejadian ya. Ulama-ulama kita juga ada yang kawin dengan bangsa jin, ada. Bisa. Tapi kalau bagi kita yang belum punya kemampuan ya janganlah. Nanti jadi musyrik, jadi nggak bagus. Ya, jangan. Jangankan untuk kawin miara aja juga ya, itu sudah nggak bagus, jangan. Itu. Jadi kata Hasan, dak mayaribuka ila malayaribuka. Kalau ada sesuatu yang meragukan, apa nih? Walaupun kadang-kadang kita berpatokan itu tadi, kalau di kampung saya sih biasa kayak gini, masalah biasa. Terutama masalah-masalah riba, kadang-kadang di kampung kita biasa. Orang kampung melakukan itu, akhirnya kita menganggap itu biasa. Enggak bisa. Al-Quran berlaku di mana aja, mau di kampung kita kayak mau di mana kayak sama. Hukum Al-Quran sama. Jadi nggak bisa kita patokan kalau di kampung saya begini, kalau di kampung nggak bisa. Lihat dalil, lihat nasnya. Bagaimana Al-Quran bilang, bagaimana hadis bilang, itu yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya kata Imam Ali, kalau ada sesuatu dalam kehidupan ini yang kita belum pahami, kita bukan agama. Kalau agama sudah ada dalam agama, tapi kita ketika kita belum paham, tinggalkan.
tinggalkan. Wah ini kayaknya kurang bagus, kurang pantas, kurang baik, tinggalkan dulu. Atau saya belum jelas hukumnya apa ini, tinggalkan dulu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang yakin. Kan urusan di dunia banyak, bukan cuma satu itu, kecuali satu kita anggap darurat. Kenapa? Nggak ada hal lain lagi, cuma itu darurat, boleh hukumnya darurat. Tapi ini kan banyak yang bisa kita lakukan. Lah kenapa harus melakukan ini? Sesuatu apalagi yang haram, yang kita ragu aja harus ditinggalkan. Tinggalkan. Beralih kepada yang sudah kita yakin, beralih kepada yang kita sudah paham, beralih kepada yang kita sudah ketahui. Kita udah tahu, oh ini benar, ini salah, ini perintah, ini larangan, gitu. Tapi kalau bagi kita, bukan bagi agama ya, kalau agama sudah jelas hukumnya. Cuma bagi kita kadang-kadang kan ada yang kita tahu, ada yang enggak. Yang kita tahu kerjain, yang kita masih ragu, kita belum yakin, tinggalkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan, apa yang sudah kita yakin. Rawahu Tirmizi wa Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai. Wa qala At-Tirmizi hadisun hasan sahih, dan berkata Imam Tirmizi hadis ini hadis hasan sahih, artinya hadis ini hadis hasan, hadis baik. Jadi hasan bukan hasan nama perawi tadi, nama orang, tapi maksudnya hadis yang baik, hadis yang sahih. Hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang bisa kita jadi panutan, kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain. Karena kalau hadis dhaif itu bisa dikerjakan tapi diajarin sama orang kurang. Jadi patokannya nilainya. Kalau itu perintah kebaikan, kenapa tidak kerjakan? Hablum minannas, tapi kalau hablum minallah ya harus hadis yang sahih. Karena kalau hablum minallah, kalau hadisnya kurang sahih entah salah kita. Tapi kalau hablum minannas kan patokannya kira-kira kita berbaik sama orang ya silahkan ya, berbuat kebaikan. Itu hadis sahih. Jadi artinya dalam kumpulan hadis arba'in ini hadis pilihan ya. Jadi rangkuman dari perawi ini dikumpulin hadis arba'in. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang hafal hadis arba'in, artinya hafal itu dia ngerti kemudian dia amalkan, nih hadis arba'in ini dijamin masuk surga. Dijamin masuk, itu hadis arba'in, ada hadis begitu. Kemarin ketika pembukaan kan ada di awal kita bacakan. Hafal ini hadis arba'in dilaksanakan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempelajari arba'in, mudah-mudahan kita bisa hafal, kita bisa mengamalkannya, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hari kita itu sudah membaca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.